Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua. Nah, setelah melewati intro jedak-jeduk yang seperti biasa ya teman-teman, agar teman-teman yang nonton juga tidak bosan melihat video saya yang menjelaskan gitu ya, kita bolehlah kasih hiburan sedikit di awal-awal. Oke, sekarang kita serius. Kita akan masuk ke pertanyaannya ya. Pertanyaan atau yang akan kita bahas pada kali ini adalah apakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara, dan juga apakah boleh pejabat sementara itu mengeluarkan kebijakan strategis pada saat atau pada masa transisinya. Nah, ini akan kita bahas di berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya ya, sekarang saya sedikit dulu menjelaskan kepada teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu pejabat sementara. Pejabat sementara itu bisa dibilang pejabat pengganti ya teman-teman ya. Pejabat pengganti dari gubernur, wali kota, dan bupati ini. Misalkan dari selama gubernur, bupati, wali kota ini dalam masa cutinya ataupun dalam masa kampanyenya gitu. Dan setelah misalkan masa cuti dan masa kampanye sudah berakhir, nah maka berakhir juga gitu jabatan dari pejabat sementara ini dan langsung digantikan lagi gitu. Itulah sedikit dari saya paparan tentang pejabat sementara. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama tadi, yaitu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Nah, apa yang boleh dilakukan? Yang boleh dilakukan yang boleh dilakukan ini berarti kita bisa tarik kesimpulan itu kewenangan yang boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Ini itu tertuang dalam pasal 9 Permendagri pasal 9 ayat 1 Permendagri 1 garis miring 2018, yang dimana kewenangannya itu ada 5 ya. Nah, yang pertama ada memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya yang definitif, serta menjaga netralisasi dari PNS. Yang keempat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan yang terakhir atau yang kelima ada melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Nah, itu adalah tadi teman-teman wewenang dari pejabat sementara itu ya. Terus untuk yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara ini artinya itu yang di luar dari kewenangannya gitu, yang di luar dari kekuasaannya gitu, yang tidak boleh memang dia lakukan. Di sini saya cuma memberikan 2 contoh, misalkan seperti mutasi jabatan dan juga pemecatan PNS. Nah, mungkin sampai sini pembahasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi ya, di awal tadi, yaitu apakah boleh pejabat sementara ini mengeluarkan kebijakan strategis pada masa transisinya. Ya, terkait dengan kebijakan strategis itu tadi, sebenarnya ini sedikit berkaitan dengan alasan mengapa pejabat sementara itu tidak boleh melakukan mutasi dan juga pemecatan PNS ya teman-teman, yang sebagaimana dituangkan dalam pasal
pasal apa namanya? Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, itu yang dimana bunyinya itu adalah pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Nah, itu tadi tentang penjelasan tentang kebijakan strategis pemerintah atau pejabat sementara. Dan untuk masa transisinya itu sebenarnya gini, yang saya dapat itu teman-teman dari artikel-artikel yang saya baca, baik dia tuh mau di masa transisinya ataupun di masa bukan awal-awalnya, walaupun belum tidak dalam masa transisinya ya, itu tidak boleh dia mengeluarkan kebijakan strategis. Karena apa? Karena yang udah itu kayak tadi undang-undang itu bilang, itu kan pejabat yang dikasih mandat oleh menteri dalam negeri nih kan, yang menunjuk langsung dari pejabat sementara ini. Jadi itu tidak boleh mengeluarkan kebijakan secara strategis, terutama seperti tadi kebijakan misalkan tentang mutasi, pemecatan PNS. Nah, itu yang tidak boleh. Ini sedikit dari saya ya, itu yang saya dapat dari artikel itu. Jadi baik dia di masa mutasi atau tidak pejabat sementara itu tidak boleh mengeluarkan kebijakan secara strategis ya. Oke, mungkin hanya ini sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kembali lagi ya apabila saya salah pengertian, salah kata, salah apa, bisa teman-teman komen ntar ataupun langsung kasih tahu saya gitu secara langsung boleh terkait dengan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.